IHSG, di mana kalau misalnya kita melihat kembali di penutupan perdagangan lalu, DXY itu minus 13%, sementara BRPT itu 2,9, PIA itu 0,6, dan Brent itu 2% ya melemahnya. Mhm. Koreksi ini sebenarnya menyebabkan market cap grup Raya Pangestu itu turun cukup signifikan ya hanya dalam satu hari perdagangan, dengan dampak langsung ke ISG, mengingat bahwa bot dari saham-saham ini cukup besar untuk Iya. penyumbangnya kepada ISG itu. Nah, Dan pemirsa masih di Market Buzz, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di pembukaan di sesi pertama pada perdagangan Jumat pagi ini, di mana tampaknya sesuai dengan prediksi tadi dari Bapak Christian, di mana indeks harga saham gabungan hari ini lebih cenderung akan bergerak konsolidasi karena dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 7.910.099 beberapa saat yang lalu maksud kami. Kemudian juga pasca pembukaan indeks harga saham gabungan langsung menguat cukup signifikan hingga ke 7.912.641. Dan posisi ini tidak berlangsung lama, indeks harga saham gabungan saat ini berbalik ke zona merah dengan mengalami pelemahan di 0,04%, tipis di 7.884,306. Dan level ini merupakan level intraday rendah beberapa menit pasca pembukaan di sesi pertama untuk hari ini. Ya, saya akan coba sampaikan juga beberapa saham-saham yang hari ini yang menjadi pemberat setelah dari tadi dibuka di sesi pertama di zona hijau. BBCA kembali tertekan di 0,58%, Aman yang kemarin ikut menopang hari ini berbalik melemah di 0,57%, 8675. Kemudian BBRI juga melemah di 0,48% di 4130. Kemudian posisi dari BBNI juga tertekan di 0,22%. Yang cukup menarik adalah untuk DSSA hari ini sempat mengalami penguatan ke 82.250, kemudian berbalik arah ke zona merah melemah di 1,53% di 79.000, sekarang sudah di 78.925. Tampaknya DSSA kembali mengontrol pergerakan indeks harga saham gabungan setelah naik ke 82.250 menopang indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah seiring juga dengan pelemahan dari indeks harga saham gabungan pemirsa. Dan selanjutnya saya juga akan sampaikan update dari pergerakan bursa Asia, di mana Nikkei melemah di 0,11%, STI menguat tipis di 0,01%, Kospi menguat di 1,06%, dan Hang Seng melemah di 0,24%. Updatean dari pembukaan bursa Asia, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan sebelum kesampilan, kita akan berbincang kembali terlebih dahulu dengan Bapak Christian Sitorus yang merupakan riset MNC Sekuritas. Pak Christian, kita lanjutkan kembali tadi DSSA kembali tampaknya mengontrol ini pergerakan indeks harga saham gabungan. Tadi juga sudah kita ulas Pak untuk DSSA. Nah, bagaimana Anda melihat review singkat saja untuk pergerakan dari saham-saham grup Prayogo Pangestu yang kemarin juga ikut menjadi pemberat Pak Christian, dan pasca pembukaan saham-sahamnya juga masih melanjutkan pelemahan. oke, kalau misalnya kita melihat ya dari saham-saham dari Pak Prayogo Pangestu itu DSSA, BRPT, TPIA, sama Brand juga, itu kan menjadi pemban IHSG ya di perdagangan hari Kamis kemarin, di mana setelah saham utamanya ini mengalami koreksi dan menjadi salah satu penekan untuk IHSG, di mana kalau misalnya kita melihat kembali di penutupan perdagangan lalu, DXY itu minus 13%, sementara BRPT itu 2,9, PIA itu 0,6, dan Brent itu 2% ya melemahnya. Hmm. Koreksi ini sebenarnya menyebabkan market cap grup Raya Pangestu itu turun cukup signifikan ya hanya dalam satu hari perdagangan, dengan dampak langsung ke ISG, mengingat bahwa bot dari saham-saham ini cukup besar untuk Iya. penyumbangnya kepada ISG itu. Namun secara fundamental kita masih lihat prospek bisnis grup ini masih ditopang oleh diversifikasi sektor ya, mulai dari energi konvensional, petrokimia, sampai dengan energi terbarukan dari perusahaan itu sendiri. Serta kita juga masih melihat tingginya foreign investor dan juga exposure ke indeks global ini sebenarnya masih menjadikan saham dari
grup Prayogo Pangestu ini masih sangat rentan terhadap sentimen rebalancing maupun fluktuasi Oke, terhadap sentimen global. Dengan kata lain, kalau misalnya kita bisa bilang dengan kata lain, koreksi tajam kemarin itu sebenarnya lebih mencerminkan arus keluar teknis ya, bukan iya, perubahan fundamental bisnis. Meski secara jangka pendek tetap perlu berhati-hati ya, mhm, mengingat volatilitas saham dari konglomerasi, terutama dari grup-grup Prayogo Pangestu, cenderung cukup ekstrim dalam respon pergerakan modal asing itu sendiri. Sehingga jika mau masuk ke dalam saham-saham grup Prayogo Pangestu, itu cukup dilihat juga tunggu dia mengalami koreksinya dulu, baru baik. bisa kembali masuk ke saham grup Prayogo Pangestu gitu. Oke, analisis dari saham-saham grup Prayogo Pangestu. Pak Christian, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar Anda, televisi Anda pemirsa. Ada Antam, PGEO, BRIS, kemudian juga ada DSNG. Sementara untuk Antam direkomendasikan buy, supportnya di 2770, resisten hingga ke 2940. PGEO juga direkomendasikan buy 1400 hingga 1460. BRIS dari perbankan 2720, supportnya resisten hingga ke 2820. Dan DSNG juga direkomendasikan buy, supportnya di 1595, resisten hingga ke 1685. Pak Christian, langsung saja kita ke Antam Pak, pertimbangan merekomendasikan Antam dan buy di level berapa setelah sebelumnya Antam sempat berkutat di atas level 3 ribuan, namun dalam beberapa waktu terakhir masih belum mampu balik ke level tersebut. Oke, kalau misalnya kita melihat ya untuk Antam sendiri tadi supportnya di 2770 dan resistennya itu 2940 dan menariknya Antam ini saat ini sedang mengalami koreksi ya. Sebelumnya beberapa hari yang lalu meningkat ke level 3 ribuan, meningkat ke level 3 ribuan dan saat ini sedang mengalami penurunan kembali. Apabila ingin membeli itu mungkin supportnya di level 2700-an ya, 2750 bisa, 2770 juga tadi sesuai dengan supportnya boleh. Nah, kenapa kita milih mini sendiri? Karena kita tahu bahwa story goldnya itu ya paling utama story gold itu Mhm. kan selalu naik ya meskipun makroekonomik cukup rentan dan cukup goyang ya. Tapi gold ini akan tetap naik. Dan kita juga melihat cerminan dari fundamental yang cukup solid ya di Antam ini sendiri ini menjadi salah satu alasan kenapa sih harus melakukan pembelian kepada saham Antam itu sendiri begitu. Begitu Baik, untuk saham Antam. oke, pagi ini sudah menguat di atas 1% di 2860, semakin mendekati dengan target resisten di 2940 tadi. Kita beralih ke saham pilihan kedua Pak Christian, ada PGEO Pak, hari ini juga melesat di atas 1%, 1445, intraday tertinggi sampai sejauh ini khusus untuk hari ini. Buy di level berapa untuk PGEO? Oke, untuk Geo sendiri ya, tadi supportnya itu di 1400 ya, dan Mhm, apabila mau buy juga tetap tunggu koreksi ya, 1400 ataupun 1410 nantinya itu mungkin bisa di level buy-nya itu sendiri. Dan apabila di bawah 1400 itu lebih baik lagi, dan resistennya itu di 1460. Mungkin saat ini sampai Geo itu masih berada di level 1400 ya, tapi kita ya, juga melihat secara fundamental itu story renewable sih. Karena kan mhm, kita melihat bahwasanya Indonesia itu menjadi kedua terbesar untuk renewable ya, untuk panas bumi ya sebenarnya iya, untuk panas bumi itu sendiri itu Indonesia yang kedua terbesar setelah Amerika Serikat. Dan kita juga melihat Geo menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia dan target mereka itu 1 gigawatt untuk 2 tahun ke depan, which is 2027 target mereka 1 gigawatt dan target di 2033 itu sekitar 1,8 gigawatt. Ini menjadikan baik, fundamental yang cukup solid untuk Geo ke depannya sih. Jadi oke. untuk harga sekarang sih cukup oke untuk dikoleksi dari Pegeo itu sendiri. Baik, sampil yang ketiga ada BRIS Pak dari perbankan. Anda juga rekomendasikan buy ini. Dan update terbaru di pasca pembukaan, BRIS tertekan ke 2760 Pak, sempat ke 2740 tadi. Oke, untuk beri sendiri 2760 dan 2740 cukup relatif tidak yang terlalu tertekan ya. Dengan support itu yang tadi saya coba berikan itu di 2720 ya. Apabila ingin buy di level 2720 dan apabila lebih oke lagi mungkin di bawah 2700 untuk BRIS ini sendiri. Dan resistennya itu di 2820 dan apabila menembus itu mungkin berada di level sekitar 3000. Kenapa kita milih BRIS? Ya, Yang pertama adalah fundamental yang paling bagus di antara
perbankan lainnya kayak BNI, BRI, BMRI, dan bank-bank lainnya, BRICS cukup oke untuk fundamentalnya karena ada growth, sedangkan yang lain itu cukup flat ya untuk earnings-nya itu sendiri. Kemudian kita juga melihat loan growth yang cukup solid dan cukup bagus untuk BRICS ini sendiri. Kemudian cost of fund yang paling murah ya Iya, dibanding perbankan lainnya. Dan yang terbaru kemarin itu bukan terbaru sih, tapi yang terkait dengan Boolean Bank Story-nya itu kan menjadi salah satu katalis positif ya untuk saham BRICS itu sendiri begitu untuk jangka panjangnya. baik. Terakhir Pak, untuk DSNG hari ini tampaknya koreksi setelah mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Analisis dan rekomendasinya, apakah pelemahan yang terjadi pada pagi ini masih cukup wajar Pak? Oke, untuk DSNG sendiri untuk penurunannya masih cukup wajar ya saat Mhm. ini dengan nanti kita memberikan area support itu di 1595 apabila ingin membeli buy lagi itu mungkin di area 1500 dan resistennya itu di 1685 ya, dan apabila menembus itu mungkin bisa di atas 1725. Dan kenapa kita memilih DSNG? Kita cukup lihat harga komoditis ya, Mhm. komoditi untuk CPO ini Iya. tinggi ya, sejalan dengan demand yang tinggi namun supply yang sangat ketat saat ini. Untuk supply-nya cukup sedikit namun demand yang tinggi secara matematika, maka harga CPO Mhm. juga akan cukup relatif tinggi sih, gitu. Baik, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADX Channel. Ada Antam tadi, PGEO, BRIS, kemudian juga DSNG. Pak Christian, waktu kita cukup terbatas Pak. Terima kasih sudah berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami. Dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi. Sehat selalu Pak Christian.